Dia menyatakan Allah duduk alal kursi, di atas kursi, wal kursiyu, dan kursi itu alal arsy, di atas arash, wal arsyu, dan arash itu alal ma, di atas air. Jadi hampir sama kalau diilustrasikan sama dengan si Luffy. Tahu Luffy? Yang sekarang lagi ramai itu benderanya apa? One Piece. Ya, bajak laut si Luffy duduk di kursi, kursinya ada di atas sebuah kapal yang besar. Kapal itu berada mengapung di atas samudra. Bahkan di dalam kitab ulama Wahabi Saudi, wa atituhu ka atitin nas, dan suara kursi Gusti Allah itu seperti suara kursinya manusia, kertok gitu deh. Itu ulama Saudi sampai membuat seperti itu pernyataannya. Nah, ini murtad, menyamakan Allah dengan makhluknya. Jadi lafaz Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa bukan berarti alanya isti'la. Ala ada isti'la, qalam suwatun 'ala ra'si, peci nyungcung ya, peci sing dhuwur kayak mangkenen. Peci nyungcung qalam suwa 'ala ra'si, ada di atas kepala, di atas dan nempel. Kalau pokok di atas tapi tidak nempel. Tapi ala juga ada maknanya istaula, artinya menguasai, seperti kedudukan presiden berada di atas para menterinya. Napa sampean pernah tinggal, pernah dengar anak. Kemudian di antara para penghafal Al-Quran, kategori yang ketiga adalah orang yang hafal Al-Quran tapi memang dia faham karena mempelajari substansinya, maqasidus syariahnya, isi kandungannya, dan dia mengamalkan Al-Quran itu sendiri. Seperti para khatimin wal khatimat yang malam ini telah menyelesaikan khatam Al-Quran bil ghaib, telah diberikan anugerah oleh Allah. Mudah-mudahan bukan cuma hafal redaksi Al-Qurannya saja, tapi semoga Allah memberikan hikmah atau rahasia ilmu itu kepada mereka. Amin. Karena yu'til hikmata man yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allah memberikan rahasia ilmunya kepada orang-orang yang tertentu saja. Tidak semua orang diberikan rahasia ilmu oleh Allah. Dan orang yang mendapatkan hikmah adalah orang yang mendapatkan anugerah yang sangat agung. Dan tidak ada yang bisa mengambil pelajaran kecuali orang yang punya akal sehat. Maksudnya bagaimana? Akal ini merupakan anugerah dari Allah. Jangan sampai kita terjebak dengan tekstualitas dalil. Karena orang-orang Wahabi mereka terjebak dengan tekstualitas dalil. Seperti yang selalu mereka gunakan, bahkan setiap khutbah, setiap mereka mau membuka pengajian, selalu hadis tentang kullu bid'atin dolalatun wa kullu dolalatin finnar. Kalau kita bacanya dari situ, maka lafaz kulnya dibaca kullu, karena saya bacanya dari situ. Kalau dibaca dari awal hadisnya, pasti bukan kullu, karena ada yang menasab, bukan. Menurut mereka semua perkara yang baru atau bid'ah itu sesat, dan semua kesesatan pasti akan memasukkan pelakunya ke dalam neraka. Mereka hanya mengerti lafaz kullu itu bermakna seluruhnya, padahal tidak semua lafaz kullu maknanya seluruhnya. Kullu bisa kul jami, artinya general, global, semuanya. Tapi kullu juga bisa bermakna kul majmu, ayat ba'din, yakni sebagiannya. Maka kul yang pertama, kullu bid'atin dhalalatun, tidak dikatakan kul jami, bukan semua, tapi sebagian saja. Sebagian besar atau sebagian bid'ah itu memang sesat, mengandung kesesatan, dan seluruh kul yang kedua baru seluruh kesesatan pasti masuk ke dalam neraka. Orang Wahabi juga sering terjebak meskipun hafal Al-Quran. Ada lafaz Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Kata orang Wahabi, Allah itu duduk di atas arasy. Bahkan dalam sebuah kitab karya ulama Saudi, dia menyatakan Allah
duduk alal kursi di atas kursi, wal kursiyu dan kursi itu alal arsy di atas arash, wal arsyu dan arash itu alal ma di atas air. Jadi hampir sama kalau diilustrasikan sama dengan si Luffy. Tahu Luffy yang sekarang lagi ramai itu benderanya apa? One Piece ya, bajak laut. Si Luffy duduk di kursi, kursinya ada di atas sebuah kapal yang besar. Kapal itu berada mengapung di atas samudra. Bahkan di dalam kitab ulama Wahabi Saudi, wa atituhu ka'atitin nas, dan suara kursi Gusti Allah itu seperti suara kursinya manusia, kertak gitu deh. Itu ulama Saudi sampai membuat seperti itu pernyataannya. Nah, ini murtad, menyamakan Allah dengan makhluknya. Jadi lafaz Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa bukan berarti alanya isti'la. Ala ada isti'la, qalan suwatun 'ala ra'si, peci nyungcung ya, peci sing dhuwur kayak mungkin. Peci nyungcung qalan suwa 'ala ra'si, ada di atas kepala, di atas dan nempel. Kalau fauqa di atas tapi tidak nempel. Tapi ala juga ada maknanya istaula, artinya menguasai, seperti kedudukan presiden berada di atas para menterinya. Napa sampean pernah tinggal, pernah deleng apa? Anak presiden, contoh Pak Prabowo, dodok ning ngendase para menteri. Anak ora? Pernah ora? Kita nggak pernah melihat Pak Presiden duduk di kepalanya para menteri. Artinya kedudukan presiden berada di atas para menteri adalah kedudukan sebagai kekuasaan, menguasai para menterinya. Istaula, maka Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah menguasai arash. Kenapa kok arash yang dijadikan diksi pada kata tersebut? Arash adalah makhluk paling besar yang diciptakan Allah. Kalau arash saja mampu dikelola oleh Allah, mampu dikuasai oleh Allah, apalagi kita manusia. Tapi kadang sombongnya manusia lebih gede dibandingkan arash. Sombongnya manusia kadang lebih gede dibandingkan arash ya. Itulah manusia ingin menembus langit, ingin menembus perut bumi yang terdalam. Itu sombongnya manusia. Maka Allah menunjukkan dengan frasa seperti itu, dengan redaksi itu, agar manusia itu berpikir. Tapi hanya orang yang punya akal sehat. Nek ndase ora duwe utek ya wis